Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan asuhan keperawatan pasien dengan sindroma pasca trauma atau PTSD. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep sindroma pasca trauma, kemudian mengkaji pasien dengan sindroma pasca trauma, merumuskan diagnosa keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi tindakan keperawatan. Untuk awalnya ya, jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami trauma, ya, kecewa, kemudian depresi dan sebagainya. Apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Ya, bisa jadi bencana gitu ya, kemudian ketidakstabilan politik, masalah ekonomi, gangguan keseimbangan hidup ya, jadi permasalahan dengan orang sekitar, keluarga, ya, teman-teman dekat dan lain sebagainya itu pasti juga akan bisa mengakibatkan trauma ya pada diri seseorang. Ketika seseorang itu mengalami trauma, maka kemampuan setiap orang dalam merespon ya suatu peristiwa itu pasti akan berbeda-beda dan sangat subjektif. Artinya apa? Setiap orang memiliki coping yang berbeda-beda. Nah, kalau trauma sendiri itu memiliki arti bahwa trauma adalah sebuah respon emosi ya terhadap kejadian yang sangat buruk seperti kecelakaan, kemudian pemerkosaan atau bencana alam serta hal-hal lain yang tidak menyenangkan hati. Trauma itu adalah reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk ya akibat suatu peristiwa kejadian atau pengalaman spontanitas baik secara mendadak atau tiba-tiba maupun tidak terprediksi gitu ya. Kemudian juga membuat individu kaget, takut ya, kemudian shock hingga bisa sampai tidak sadarkan diri akibat peristiwa itu sangat di luar dugaan gitu ya, dan juga datangnya itu tiba-tiba. Kalau melihat dari jenis trauma ya, jadi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah trauma psikologis gitu ya. Trauma psikologis ini adalah trauma yang terjadi akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang luar biasa, terjadi secara spontan gitu ya, dan kehilangan kemampuan dari seseorang untuk mengontrol emosi, baik emosi dan juga sikapnya. Dan juga trauma psikologis ini biasanya merusak fungsi ketahanan mental individu secara umum. Nah, akibat dari jenis trauma ini dapat menyerang individu secara menyeluruh ya, baik fisik maupun psikologis. Kemudian ada trauma neurosis, ya trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat ya atau otak individu akibat benturan benda keras, pemukulan di kepala, jatuh gitu ya. Dan juga komplikasinya adalah kondisi individu mengalami perdarahan, iritasi dan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan gangguan pada otak. Biasanya bersifat sementara, namun ada juga beberapa kasus yang menetap ya, artinya dia irreversible atau tidak bisa kembali. Kemudian untuk trauma psikosis ini adalah trauma yang terjadi akibat suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problema fisik individu seperti cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh yang menimbulkan shock dan gangguan emosi. Kemudian terjadi juga akibat bayang-bayang pikiran terhadap pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami ya, yang memicu timbulnya distres atau fobia. Kemudian ada trauma disease ya, gangguan kejiwaan. Jenis ini oleh para ilmu ahli jiwa dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus yang luar yang dialami individu secara spontan atau berulang seperti keracunan, terjadi pemukulan, teror, dan ancaman. Nah, kemudian ketika seseorang itu sudah mengalami trauma yang tadi saya jelaskan, pasti setelah dia mengalami trauma pasti ada hal-hal yang ketika trauma atau hal-hal peristiwa yang sama datang, maka seseorang tersebut akan mengalami gangguan kecemasan. Nah, sindroma pasca trauma ini adalah gangguan kecemasan yang dapat terbentuk ya dari sebuah peristiwa atau pengalaman yang menakutkan, mengerikan, sulit dan tidak menyenangkan di mana terdapat penganiayaan fisik ya maupun perasaan terancam. PTSD sendiri adalah sebuah gangguan
yang dapat terbentuk dari peristiwa traumatik. Artinya peristiwa tersebut memiliki similarity-nya atau kemiripannya sangat cocok ya dengan kejadian-kejadian yang lalu. Nah, itu sehingga ketika seseorang tersebut mengalami hal yang sama, dia merasakan adanya ketidakberdayaan. PTSD sendiri merupakan gangguan mental pada seseorang yang muncul atau berkembang setelah mengalami suatu pengalaman atau kejadian traumatis ya dalam kehidupan, seperti bencana, kemudian kekerasan seksual, peperangan, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa lain yang mengancam keselamatan jiwa. Dari jenisnya ada 3 macam PTSD. Yang pertama PTSD akut ya, 1-3 bulan setelah trauma. PTSD kronik terjadi setelah 3 bulan. PTSD dengan onset yang memanjang ya, terjadi atau muncul setelah bertahun-tahun kemudian. Oke, ini fase-fase PTSD. Yang pertama adalah fase kritis, di mana fase ini terjadi gangguan stres fase akut. Kemudian terjadi kurang lebih selama sebulan setelah menghadapi bencana. Pada fase ini kebanyakan orang mengalami gejala-gejala depresi ya, seperti keinginan bunuh diri, perasaan sedih mendalam, susah tidur, dan dapat juga menimbulkan berbagai gejala psikotik. Kemudian setelah itu dia masuk pada fase after krisis ya, atau setelah krisis. Fase ini di mana terjadi penerimaan akan keadaan yang dialami. Perstabilan jiwa umumnya terjadi setelah 1 bulan hingga 1 tahun setelah bencana. Pada masa ini juga sudah tertanam mindset bahwa ada fobia atau trauma ya akan suatu bencana yang mirip ya dengan kejadian yang membuat orang tersebut trauma. Kemudian ada fase stresor, di mana fase ini terjadi perubahan kepribadian yang berkepanjangan ya, dapat berlangsung seumur hidup akibat dari suatu bencana di mana terdapat dogma ya semua telah berubah. Kemudian periode bencana menurut Rice ya, jadi ada periode impact ya, hanya berlangsung selama kejadian bencana. Pada periode ini korban selalu diliputi perasaan tidak percaya dengan apa yang dialami. Periode ini selalu berlangsung singkat ya. Periode penyejukan suasana, jadi berlangsung beberapa hari selepas kejadian. Pada periode ini juga tampak bahwa para korban mulai merasakan diri mereka lapar dan mencari bekal makanan untuk dimakan ya. Mereka tidak memahami bagaimana mereka harus memulihkan keadaan dan mengganti harta benda mereka yang hilang. Kemudian ada periode post traumatik ya, recovery period berlangsung lama bahkan sepanjang hayat. Periode ini berlangsung tak kalah korban bencana, bertujuan untuk melupakan pengalaman yang terjadi ya, baik itu berupa tekanan, gangguan fisiologis, psikologis akibat bencana yang mereka alami. Oke. Ini adalah penyebab PTSD ya. Jadi ada kejadian traumatis ya, contohnya seperti tadi ya, ada bencana, kemudian pernah jatuh dan lain sebagainya. Trauma masa kecil, trauma fisik ya, prosedur medikasi. Kemudian jenis kepribadian introvert ya, lingkungan kerja, tingkat spiritualitas, tingkat pendidikan, pengalaman, bencana alam ya, faktor psikodinamika dan biologis. Oke, prevalensi seumur hidup PTSD adalah 4% dan angka kejadiannya akan lebih tinggi pada daerah-daerah yang mengalami bencana. Jadi kalau daerah-daerah tersebut masuk ke dalam zona yang rawan bencana, maka PTSD ini akan sering muncul gitu ya, akan sering presentasinya akan lebih tinggi daripada di lokasi yang bukan termasuk rawan bencana. Penduduk pada usia 15 tahun sampai 12 tahun ke atas gitu ya akan mengalami sekitar 23% ya PTSD. Kemudian juga ini di Amerika bahwa ternyata ada 20% orang yang bisa beresiko mengalami PTSD dan lain sebagainya. Oke, peristiwa traumatik yang dapat mengarahkan kepada PTSD adalah yang pertama perang ya, war. Jadi ketika ada war atau perang itu pasti akan memiliki dampak buruk ya pada psikologis baik maupun fisiologis ya, sehingga orang tersebut atau orang yang berada pada zona perang gitu ya pasti akan mengalami trauma. Kemudian ada pemerkosaan ya, jelas kita tahu bahwa pemerkosaan adalah suatu event ya atau suatu peristiwa yang tidak mudah dilupakan dan sangat membekas di korban, sehingga mereka kan pasti mengalami PTSD. Ya, bencana alam juga jelas, kecelakaan mobil, penculikan, penyerapan fisik ya, penyiksaan seksual,
dan prosedur medikal ya, terutama pada anak. Misalnya anak-anak itu dia ketika kecil gitu ya disuntik ya, dengan perawat atau dokter yang berbaju putih pasti dia akan merasakan trauma gitu ya, kan takut ke depannya. Tanda dan gejala PTSD dia merasakan kembali peristiwa traumatic experience symptom. Jadi ketika ada peristiwa yang similar atau sama gitu ya, orang tersebut akan flashback dengan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu ya. Pasti yang kedua adalah menghindari, avoidance. Contoh misalnya ketika dia mengalami pengalaman atau trauma terhadap bencana alam gitu ya, ketika ada hal-hal yang menunjukkan kemungkinan ada bencana alam, pasti dia sudah akan menghindar gitu ya. Kemudian waspada ya, tandanya sulit tidur tapi gelisah, mudah marah, sulit konsentrasi, selalu awas seakan bahaya mengincar, gelisah, tidak tenang, dan waspada. Oke, diagnostik dapat ditegakkan jika simptom-simptom dalam tiap kategori berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Oke, dampak PTSD ya, gejala gangguannya ada 3, fisik, kognitif, emosi, dan juga perilaku sosial ya. Jadi ada 5 sorry. Yang pertama adalah gangguan fisik ya, terkait dengan PTSD, yaitu pusing, gangguan pencernaan, sesak nafas, tidak bisa tidur, kehilangan selera makan ya. Kemudian gangguan kognitif adalah gangguan pikiran seperti disorientasi, mengingkari kenyataan, linglung ya, namun berkepanjangan, lupa gitu ya. Kemudian terus-menerus dibayangi ingatan yang tidak diinginkan, tidak fokus ya, dan tidak konsentrasi. Kemudian gangguan emosi, bisa terjadi halusinasi, depresi gitu ya, suatu keadaan yang menekan, berbahaya dan memerlukan perawatan aktif yang dini. Nightmare ya, mimpi buruk, kemudian marah, merasa bersalah, malu, kesedihan berlarut, kecemasan dan ketakutan. Ini adalah dampak yang terjadi ketika seseorang itu mengalami post traumatic stress disorder. Kemudian ada gangguan perilaku ya, jadi menurunnya aktivitas fisik seperti gerakan tubuh yang minimal, kemudian melakukan repetitif ya atau pengulangan. Kemudian gangguan sosial, pasti orang dengan PTSD akan lebih menarik diri ya, cenderung tidak bersosialisasi, cenderung agresif, dan atau bisa jadi sebaliknya, dia sangat dominan ketika sosial yang ada di sekitarnya itu lebih rendah daripada dia. Oke, penata laksanaan PTSD ya. Yang pertama farmakologi ya tentu ya, jadi dengan pengobatan, contohnya adalah menggunakan SSRIs, kemudian stabilizer ya, beta adrenergic blocking agent, antidepresan dan lain sebagainya. Ini adalah obat-obatan terkait dengan antidepresan atau menstabilkan mood ya, supaya orang dengan PTSD itu tidak cemas, tidak panik ya ketika ada peristiwa yang hampir sama terjadi seperti kejadian di masa lalu. Kemudian kalau yang non farmakologi bisa CBT ya, cognitive behavioral therapy ya, seperti exposure therapy, cognitive therapy ya, cognitive restrukturisasi gitu ya. Ini adalah terapi-terapi non farmakologis. Untuk exposure terapi itu adalah terapi salah satu teknik terapi behavior terapi ya, untuk men-treat atau mengatasi adanya kecemasan atau gangguan kecemasan ya. Exposure terapi ini proseduralnya adalah hampir sama dengan membangun ya paradigma terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan dan sebagainya ya. Banyak sekali teknik dari exposure terapi. Kemudian ada anxiety management ya, atau manajemen stres, itu juga perlu atau bisa dilakukan sebagai salah satu terapi non farmakologis. Kemudian assertive training ya, talk stopping, terapi bermain pada anak yang mengalami PTSD, terapi debriefing, support group terapi, dan terapi keluarga ya. Ini juga termasuk terapi atau tindakan non farmakologis. Kemudian untuk asuhan keperawatannya pasti pengkajian ya. Pengkajian ada 2, yang pertama adalah wawancara, kemudian observasi ya. Wawancara adalah menanyakan bagaimana perasaannya gitu ya, apakah sudah sering, apakah
pengalaman trauma itu datang lagi, ya apakah merasa bersalah sehingga peristiwa traumatis terjadi kembali dan sebagainya. Observasinya terkait dengan agresi, mengasingkan diri, keadaan mood ya, ansietas, menghindar, perilaku kompulsif, denial, dan depresi. Untuk data objektif ya, tak bisa dipengaruhi siapapun ya, sulit berkonsentrasi, mengopol ya pada anak, kemudian sindroma terkejut yang berlebihan, keadaan lambung yang sensitif ya, jadi mudah sekali fluktuatif terkait dengan asam lambungnya, kemudian berduka, putus asa ya, horor ya, waspada berlebihan, mimpi yang mengganggu, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Untuk diagnosa keperatannya ada dua. Yang pertama adalah sindroma pasca trauma dan risiko pasca trauma. Nah, tindakan keperatan untuk pasien adalah tujuannya pasien mampu membina hubungan saling percaya dengan perawat, mengenali peristiwa traumatis gitu ya, memahami hubungan antara peristiwa traumatis yang dialami dengan keadaan dirinya, mengidentifikasi cara-cara mengatasi sindroma pasca trauma, mengidentifikasi faktor pendukung yang bisa dijangkau, memanfaatkan faktor pendukung yang menggunakan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan aturan. Kemudian ini adalah intervensinya ya, jadi BASP, perkenalkan diri, buat kontrak gitu ya, hampir sama seperti diagnosa lain ya, jelaskan bahwa perawat akan membantu pasien, kemudian jelaskan bahwa perawat akan menjaga kerahasiaan, dengarkan dengan penuh empati, ungkapkan perasaan pasien. Diskusikan dengan pasien kejadian traumatis yang dialami ya, jika mewawancari pasien harus di ruangan yang harus tenang, bebas dari gangguan ya, tapi mudah berhubungan dengan staf yang lain dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul ya. Perawat juga harus mampu menyadari bahwa menceritakan pengalaman pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien tersebut gitu ya. Jadi jika pasiennya itu menolak ya berarti jangan dipaksa. Artinya tidak boleh ada pemaksaan ketika melakukan intervensi pada pasien dengan PTSD. Kemudian diskusikan dengan pasien keadaan pasien setelah mengalami peristiwa traumatis ya. Perasaan emosi, kemudian kondisi fisik yang dialami, kondisi sosial ya, bagaimana hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga maupun orang-orang terdekat gitu ya. Kemudian kondisi spiritualnya itu bagaimana. Diskusikan juga dengan pasien terkait dengan kondisi pikiran, perasaan fisik, sosial gitu ya, dan spiritual. Kondisi pikiran, perasaan fisik, sosial, dan spiritual. Kemudian hubungan antara kondisi saat ini dengan peristiwa traumatis yang terjadi. Diskusikan cara mengatasi sindroma pasca trauma ya, baik cara verbal, cara fisik ya, cara sosial, dan cara spiritual. Ya, ini adalah cara-cara mengatasi sindroma pasca trauma. Kita diskusikan dulu dengan klien kita gitu ya, cara mana yang mau kita lakukan terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan atau untuk mengatasi atau menurunkan efek dari pasca trauma tersebut. Kemudian diskusikan tentang sumber bantuan yang ada di masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pasien ya, bantu mengidentifikasi kekuatan dan sumber yang dimiliki, eksplorasi sistem pendukung yang tersedia gitu ya, bantu berhubungan dengan sistem pendukung atau narasumber untuk memenuhi kebutuhan pasien, bantu membuat rangkuman aktivitas ya lama dan memulai aktivitas yang baru, bantu pasien juga menggunakan obat-obatan sesuai aturan jika terbukti. Nah, selain pada pasien, kita juga harus melakukan intervensi pada keluarganya, yaitu supaya keluarga mampu mengenali masalah PTSD ini gitu ya, memahami cara merawat pasien, mempraktekkan cara merawat pasien, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat supaya pasien tersebut atau klien tersebut terhindar ya dari PTSD. Oke, tindakan keperawatan pada keluarga yang pertama adalah mendiskusikan dengan keluarga tentang peristiwa traumatis yang terjadi dan dampak yang terjadi pada pasien. Diskusikan dengan keluarga cara mengatasi sindroma pasca trauma yang dialami oleh pasien. Latih keluarga mempraktikkan cara merawat pasien. Diskusikan dengan keluarga sumber-sumber bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Kemudian ini adalah tindakan perawatan untuk pasien risiko ya, risiko PTSD. Yang pertama tujuannya ya mampu membina hubungan saling percaya, memahami adanya risiko sindroma pasca trauma, mencegah timbulnya sindroma pasca trauma ya, dengan cara meningkatkan kekuatan ego, mengekspresikan perasaan kepada orang lain, meningkatkan hubungan sosial, ya, mengidentifikasi dan menggunakan strategi coping yang efektif, menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan aturan. Oke, hampir sama sebenarnya tindakan perawatannya ya, BASP,
Kemudian diskusikan dengan pasien peristiwa traumatis yang telah dialami oleh pasien, ya. Ini terjadi ketika ini dilakukan untuk pasien yang memiliki resiko, ya. Jadi dia masih bisa terbuka, menceritakan dengan baik permasalahannya apa, gitu ya. Nah, bisa menggunakan teknik ini. Kemudian diskusikan dan latih pasien meningkatkan kekuatan ego, ya. Ekspresikan perasaan kepada orang lain, meningkatkan hubungan sosial, ya, komunikasi dengan keluarga, orang-orang terdekat, ya, kemudian warga sekitar, dan juga mengidentifikasi dan menerapkan mekanisme coping yang efektif. Oke. Kemudian setelah melakukan intervensi dan implementasi adalah melakukan evaluasi, ya. Pasien dengan sindrom pasca trauma dievaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Yang pertama adalah pasien mampu menceritakan peristiwa traumatis yang dialami, gitu ya. Mampu juga menceritakan kondisi perasaan, baik itu secara fisik, sosial, spiritual, ya. Mampu menceritakan hubungan antara pengalaman traumatis dengan kondisi pasien saat ini, ya. Apakah masih sulit, ya, melupakan, apakah sudah mulai ada yang bisa dilupakan, dan lain sebagainya. Kemudian cara-cara mengatasi masalah akibat sindrom pasca trauma yang dialami, mempraktikkan cara mengatasi masalah sindroma, memanfaatkan sumber bantuan yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Untuk keluarga sendiri, keluarga mampu menjelaskan masalah sindroma pasca trauma, menjelaskan cara merawat pasien, mempraktikkan cara mengatasi masalah pasien, dan melaporkan telah memanfaatkan sumber yang tersedia di masyarakat. Ini untuk yang resiko, ya, hampir sama sebenarnya, yaitu untuk evaluasinya, gitu ya, hampir sama dengan yang keluarga dengan PTSD. Tindakan perawatannya adalah bina hubungan saling percaya, sama, diskusikan risiko sindroma, dan sebagainya, hampir sama sebenarnya. Oke, ini evaluasinya untuk pasien dengan resiko, ya. Menunjukkan kekuatan ego yang kuat, memiliki dukungan sosial yang adekuat, mendemonstrasikan afek yang sesuai dengan situasi, ya, mendemonstrasikan afek sosial, mengidentifikasi dan menggunakan coping yang efektif. Kalau keluarga, ya, hampir sama dengan yang tadi. Oke, ini adalah latihan, ya. Yang pertama, diskusikan peristiwa trauma yang dialami oleh pasien, sindroma yang terjadi, cara mengatasi, dan belajar satu cara mengatasi sindroma pasca trauma. Jadi ada beberapa cara tadi, silakan lakukan, ya, belajar, ya, cara mengatasi sindroma pasca trauma. Ini contohnya, ya. Jadi orientasi, ya, hampir sama, ya, menanyakan nama, kemudian menanyakan nama panggilan yang disukai, gitu ya, mengkaji perasaannya seperti apa, kemudian kontrak waktu, ya, untuk berbincang-bincang. Di tahap kerja juga menceritakan atau bertanya terkait dengan bertanya dengan peristiwa yang ibu alami, gitu ya. Kemudian bertanya tentang apa yang dirasakan, bagaimana kondisi fisik setelah peristiwa tersebut, ya, dan lain sebagainya. Ini, ya, sama lanjutannya. Kemudian determinasi bagaimana perasaan ibu setelah bercerita dengan kami, gitu ya. Jadi peristiwa yang ibu alami adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, anjuran, gitu ya. Kemudian kontrak waktu, di waktu untuk melakukan intervensi lanjutan. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.